Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Seperti biasa talk show hadir menemani sore Anda. Hari ini di edisi Rabu 13 November 2019. Bersama saya Indra Sikasari. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas berbagai tema. Untuk hari ini kita akan membahas tema mengenai narkoba. Pemirsa, dengan tema kita adalah Aceh lampu merah generasi muda dalam ancaman narkoba. Kalau kita lihat bahwasannya Aceh dalam beberapa terakhir beritanya sangat marak masuk dalam provinsi yang juga darurat narkoba, dan juga mungkin tidak sesejuk sore ini suasana narkoba yang ada di Aceh. Jadi kita juga harus waspada. Untuk membahas tentang tema kita hari ini sudah hadir 3 narasumber yang pakar di bidangnya. Itu ada, kita kenalkan satu persatu. Ada dari ujung Bapak Dr. Andes T. Samsuar MSI. Beliau merupakan Kepala Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Samsuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sebelah Pak Samsuar juga sudah ada ini orang nomor 1 nih di BNN Kota Banda Aceh, ada Pak Asnanda Putra ST MMMT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilnya Pak Asnanda, Pak Putra, Pak? Pak Has saja. Pak Has saja, Ya. Pak Has. Baik, Assalamualaikum Pak Has. Dan di sebelah Pak Has sudah ada dari, kita juga hadirkan dari Dewan. Ini ada Pak Tuanku Muhammad SPDE, beliau merupakan anggota Komisi 1 DPRK Banda Aceh, dan nanti kita akan banyak bertanya ke beliau mengenai seperti apa yang dilakukan pemerintah, regulasi dan sebagainya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya apa nih enaknya Pak? Pak Tuanku boleh? Pak Tuanku. Oh, Pak Tuanku. Tuanku. Ada sebutan nickname. Nickname-nya Tuanku, Pak ya. Baik Bapak, kita hari ini membahas mengenai narkoba. Bahwasannya dalam data dari BNK Badan Narkotika Pusat ada 26, kita masuk rawan narkoba, Pak. Mungkin ke Pak Has dulu, Pak. Bagaimana kondisi secara keseluruhan? Baik, pertama terima kasih kepada Kesbangpol yang sudah memfasilitasi acara kita ya, daripada JTV. Mungkin ingin kami sampaikan bahwa memang Aceh lampu merah itu bukan lagi sekedar wacana atau pencarian, tapi betul-betul kenyataannya. Karena memang di tahun 2019 ini BNN Aceh ya, di Provinsi Aceh melibatkan banyak BNK, banyak ditemukan kasus-kasus ya. Malah sabu saja Pak Munisi juga, Bung Tuanku, itu hampir 3 ton kalau penyitaan sabunya Pak. Sabu 3 ton. Ya, kalau ganja apalagi, ganja juga lebih kurang 2 ton. Kalau ladang ganja yang dimusnahkan juga hampir 60 hektar lebih ya, yang ada di bertebaran di Provinsi Aceh. Dan kenapa kemudian Banda Aceh sangat berbahaya? Karena kita ibu kota provinsi 1, yang kedua kita tempat berkumpul semua warga dari 23 kabupaten kota. Jadi kalau dulunya barang haram itu hanya ada di Banda Aceh sementara dia transit istilahnya, tapi sekarang sudah menjadi destinasi Pak. Kalau dulu kan destinasi wisata, ini sudah berubah di destinasi apa yang terancam ini kondisi kita. Walaupun yang melakukan itu sebagian besar bukan warga yang berKTP Banda Aceh, tapi karena dia berada di kota Banda Aceh, maka perlu diwaspadai. Kita punya data juga yang terbaru yang dikeluarkan oleh BNN, survei BNN Pusat ya, dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan, menyebutkan bahwa ada generasi muda, sesuai tema kita, ada generasi muda kita di Banda Aceh dan Aceh Besar khususnya, dan pinggirannya itu 69.066 jiwa lebih yang terpapar narkoba. Itu generasi muda pelajar mahasiswa, adik-adik kita yang ada di bangku SMA sampai juga bangku SMP Pak. Dan kasus itu sudah kita temukan di 1-2 sekolah yang ada di kota Banda Aceh. Jadi bisa kita katakan kondisi ini bukan lagi sekedar hanya terpegah pada pia-pia saya bahasa Aceh, tapi memang betul-betul kenyataannya. Malah yang harus juga menjadi keprihatinan kita ya, mungkin dengan ada Tuanku ya, anak-anak muda di Parlemen Kota, kita punya data 93 orang Pak yang sudah divonis mati di Indonesia Pak, yang bandar narkoba. 20-annya itu orang Aceh Pak. 20 orang Aceh. Ya, lebih kurang orang Aceh kita. Sebagian sudah ada di Nusa Kambangan, yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu. Jadi kita mungkin dalam setahun 2 tahun ke depan kalau dieksekusi baru kita mungkin kok ada orang Aceh. Baru kita kemudian mungkin sudah terlambat kita sadar. Dan ini mungkin dalam 1-2 hari yang lalu juga sudah sering kita lihat kita baca di media, sudah tambah lagi yang divonis mati. Berarti angka itu meningkat Pak. Ya. 20 yang saya sampaikan belum yang seminggu yang lalu yang sudah masuk lagi. Jadi kondisinya betul-betul darurat. Jadi eksekusi mati itu sekarang memang ditunda. Yang moratorium itu eksekusinya.
Tapi kalau vonisnya tetap jalan terus, Pak. Nah, itu kondisinya. Jadi kita prihatin banyak warga Aceh yang mengambil profesi sesat ini, Pak. Jadi entah kenapa ada warga kita yang berani mengambil alih posisi-posisi yang sangat membahayakan ini. Dan sudah banyak nih yang ditembak, tapi juga seakan-akan tidak menakutkan bagi mereka. Jadi mereka masih terus melakukan itu. Banyak tapi tapi tidak menakutkan, Tidak, Pak. iya, tidak. Mungkin efek jerah seakan Faktornya tidak ada. apa, Pak, yang selama ini dilihat? Kalau menurut kita juga hasil survei, pertama tetap faktor ekonomi ya, kesempatan lapangan pekerjaan yang mungkin tidak memuaskan satu dua dari warga kita, dan ada warga kita yang ingin kaya mendadak, Pak. Cepat mudah. Cepat mudah instan, dia maunya tidak mau seperti masa-masa mungkin Pak Samsua, beliau bagaimana masa-masa yang perjuangan. Sekarang anak-anak muda kita milenial ini juga kadang-kadang dia mau instan ya. Lagi baju Indomie memasak aju. Jadi mau cepat terus ya Pak dapat penghasilan kan. Padahal kalau belajar dari pengalaman bagaimana abang-abang kita terdahulu kan nggak mudah. Butuh proses. Nah, ini yang tidak mau lihat sebagian adik-adik kita. Makanya kalau kita mau lihat juga gejala pengedar di kampung-kampung mudah sekali Pak Tuanku. Lihat saja orang kaya mendadak. Karena tidak mungkin kaya mendadak dengan situasi ekonomi kita, situasi ekonomi negara tetangga pun tidak mungkin orang bisa mengubah kaya dalam setahun 2 tahun, nggak mungkin, nggak masuk akal. Nggak mungkin. Jadi walaupun saya tidak mengajak warga Aceh untuk mencurigai orang lain, bahkan, tapi memang itu paling mudah kita lihat Pak. Paling mudah. Itu kondisi itu memang betul-betul darurat kalau tingkat Aceh. Pak Samsu Arnyo anak muda, Pak. Ya. Anak muda kemudian yang tadi 69 ribuan. Apa ya Pak yang sudah Kesbangpol lakukan, Pak? Iya, Kesbangpol Kota sudah banyak sudah melakukan ya. Itu sejak awal 2019 awal yang lalu wali kota namanya melakukan pertemuan menandatangani fakta integritas ya ke semua kampung bahwa kita jangan ada narkoba di Banda Aceh. Kemudian kita ada pencanangan Kampung Bebas Narkoba di Kota Kampung Banda. Bebas Narkoba, Pak. Bebas Narkoba itu Kampung Lampalu ya. Lampalu. Lampalu. Kemudian kita juga setiap bulan bersama BNN Kota, Polresta, kemudian BNN Provinsi, kita melakukan sosialisasi penyuluhan di sekolah-sekolah, baik itu di SMP maupun di SMA. Itu setiap bulan kita datang untuk memberikan penyuluhan. Kemudian juga kita di kantor kita juga melakukan sosialisasi penyuluhan kepada pemuda kampung, kemudian kepada pengurus masjid. Pemuda kampung, pengurus masjid, kepada tokoh-tokoh masyarakat. Artinya apa? Kita nggak mungkin memanggil semua orang untuk kita berikan penyuluhan, tapi kita memanggil perwakilan. Memanggil perwakilan untuk kita berikan penyuluhan, dan ini disampaikan kembali ke masyarakat di kampung. Juga kita dalam pertemuan-pertemuan kita mengajak kepada kampung, seluruh kampung Kota Banda Aceh ada 90 kampung, itu kalau bisa membuat resam ya. Resam, Pak ya? Resam kampung ya. Kalau di kota ada kanun ya, provinsi ada kanun. Tapi di kampung ada, kita bisa buat resam menyangkut dengan bagaimana kita supaya narkoba itu jangan tumbuh dan berkembang di kampung. Dan kalau bisa memang dia memang baru terkena ya mungkin bisa dibina. Kemudian kalau dia sudah menjadi pecandu, pengedar, itu kita usir dia kalau bisa dengan resam itu. Nah, ini lagi kita galakkan. Kami dengan BNN Kota juga lagi menggalakkan itu bagaimana aparatur kampung, masing-masing kecil di kampung, kemudian camat-camat juga mau mendorong semua kampung membuat resam tentang penyalahgunaan narkoba. Responnya selama ini seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat ya juga ya karena ini baru kita sampaikan ya, kita sampaikan tentu responnya juga banyak yang memang berkenan lah dibuat ini. Karena membuat resam ini juga bukan kerjaan mudah ya. Berarti niatnya sama ini Pak ya? Niatnya ya. Kemudian ketika kita bertemu dengan ya mungkin dengan Bambin Mas, Babinsa, mereka juga menyampaikan kepada kita. Ini supaya kami ini Babin Katlimas ini dilibatkan ketika mungkin aparatur kampung, Pak Kecik kampung, mungkin tokoh masyarakat ketika mengetahui ada orang yang memang terkena, terpapar narkoba, ini disampaikan. Langsung lapor ya Pak? Langsung lapor, jangan ditutup-tutupi.
biasa di kampung-kampung mungkin suka menutup-nutupi Malu ya. mungkin atau apa hal lain. Dan ini kan sudah ngetren ya, kalau ada orang kaya di kampung ini dilindungi. Biasanya orang kaya di kampung ini seperti Pak Senanda sampaikan, Iya. bisa saja kaya mendadak kemudian dia menyumbang masjid, Betul. menyumbang kegiatan-kegiatan keagamaan, padahal kekayaannya itu dari narkoba. Iya. Robin Hood-nya kampung ya. Nah, Robin Hood di kampung. Robin Hood bagus ya. Nah, itu yang memang kita lakukan di pemerintah kota, walaupun mungkin ya, belum inilah ya, belum maksimal kita lakukan. Ini belum maksimal kita lakukan juga karena untuk ya mengatasi narkoba ini kan tidak hanya sendiri kita, Integritas ya Pak harus ya, terintegrasi. semua ya, semua lini, semua komponen. Dan ini kan sudah menjadi apa namanya, sebuah menjadi momok ya, momok paling besar, baik masyarakat, orang tua, negara, itu menjadi bahaya yang sangat besar. Saya kira di masa-masa sekarang saya lihat bahaya narkoba cukup luar biasa. Gitu. Oke baik Pak, Bang Tuangku, ini saya Ya. panggil Bang aja ya Bang. Ya, Generasi milenials DPRK nih Bang. Ya. Tanggapannya gimana Bang? Kalau tadi kita udah banyak paparan dari Bapak. Oke, berbicara tentang narkoba memang selama ini baik saya sudah jadi dewan ya, baru-baru diangkat jadi dewan dan juga selama jadi aktivis saya juga dengan Mas Nandani satu KMPI kita, ya beliau bendahara saya hanya anggota, dan juga dengan Pak Samsuar juga mantan camat Syakura dalam sekarang di Kesbang Polimas yang merupakan mitra dari kami Komisi 1. Jadi kita memang sangat sepakat ya untuk merantas narkoba ini karena memang kita lihat narkoba ini sudah sangat membahayakan. Ya kan? Kalau hari ini judulnya lampu merah, saya rasa tidak ada warna lagi untuk narkoba ini. Tidak hanya merah saya katakan, lebih malahan karena memang sangat, bahkan kan di list yang terbaru itu Aceh menjadi peringkat 2 setelah Jakarta. Peringkat 2. Yang terbaru. Bahkan di Banda Aceh itu ada di list ada titik-titik yang menjadi tempat yang rawan narkoba. Itu semua sudah di list. Artinya adalah kita harus sepakati bersama untuk bagaimana ini menjadi, ada istilah itu gerakan semesta ya. Bagaimana seluruh komponen bangsa ya kan kita sepakat untuk memberantas narkoba ini. Karena jika tanpa seperti itu ya kan itu akan terjadi kecolongan-kecolongan selalu. Ya kan? Apalagi kenapa hari ini menjadi Aceh itu menjadi tempat primadonanya narkoba dan bahkan banyak bandar sabu itu dari Aceh. Kalau dilihat dari peta dia jalur perdagangan narkoba ya kan untuk masuk Indonesia itu masuk dia melalui Aceh karena dia dekat dengan jalur Selat Malaka ya, kalau kita lihat jalur seperti itu. Tetapi adalah saya rasa ini kenapa terjadi seperti ini, saya sepakat dengan Mas Nanda karena kebanyakan generasi sekarang itu cari yang instan ya. Ya kan cari yang instan, mudah, bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang mudah tanpa harus lelah. Dan cara yang paling mudah itu dengan narkoba. Dia belinya murah, jualnya mahal. Dan ada pembelinya. Dan ada pembelinya. Karena kenapa ada pembelinya? Karena dia sekali kena kita akan Adiksi. akan menjadi apa namanya? Ketagihan. Kecanduan. Jadi kita akan selalu mencari di mana ada sehingga terkadang karena dia menjadi orang pengguna narkoba, ketika dia tidak mendapatkan ini akan muncul lagi nanti tindakan berikutnya, itu kekerasan, pencurian, entah apa istilahnya apapun itu, sampai pembunuhan ya. Bahkan kan kita lihat ada seorang anak membunuh orang tuanya karena orang tua tidak memberikan uang yang tujuannya untuk narkoba. Belum lagi sekarang kita lihat di samping narkoba sudah banyak lagi sekarang yang menghancurkan generasi kita dengan game sekarang. Nah, jadi dengan narkoba, game itu dia menjadi hal yang menghancurkan anak muda kita. Makanya kita di Komisi 1 ya kan saya sangat sepakat dengan Kesbang Pol juga, kita sudah pernah duduk untuk bagaimana ini kita akan di komisi ini akan mendukung setiap program-program yang bertujuan untuk memberantas narkoba. Bahkan juga di Komisi 1 ini DPMG, ya itu kan di bawah Komisi 1 juga. Kita juga berwacana adalah bagaimana di Perwal Wali Kota itu juga ada alokasi dana untuk memberantas narkoba di setiap kampung. Nah, dia biasanya kan ada perwal ya. Berapa persen untuk ini, berapa persen untuk ini. Mungkin akan kita coba dorong di Wali Kota Banda Aceh, dan saya rasa Pak Aminullah sangat konsisten dalam memberantas narkoba ini saya lihat. Ya kan sudah ada beberapa paguyuban, komunitas anak muda ya Bang Hasan Adaya yang sudah dibentuk oleh Pak Amin untuk menjalankan hal ini. Nah, tinggal kita dorong nanti di Perwal setiap dari alokasi dana kampung itu ada berapa persen untuk program pengentasan narkoba. Selama ini alokasinya gimana Bang? Selama ini nampaknya belum ada. Belum ada. Saya rasa belum Alokasi ada. khusus belum ada. Inisiatif 12 desa ada. 1-2 desa ada ya. Dari dana desa Pak. Dari dana Iya. desa. Dari dana desa. Baik, kita lanjut nanti ya Pak ya. Ini menarik sekali pembahasan tentang narkoba dan nggak ada habis-habisnya pemirsa. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda di line telepon interaktif, tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini.